Demikian anak-anakku, rangkaian materi yang telah Ibu sampaikan dalam video ini kiranya dapat membekali kalian untuk lebih lagi merasa terpanggil sebagai remaja Kristen yang memiliki kesadaran HAM serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat, maupun ajaran iman, namun bisa menjadi bagian dari sikap hidupmu. Jadi kesimpulannya adalah, jika Allah saja yang telah menciptakan manusia sangat menghargai hak asasi manusia, apalagi kita, sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus juga wajib menghargai hak asasi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baiklah anak-anakku, untuk kegiatan 1 silahkan menyimak video berikut ini. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di Sketsatorial Rappler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya.